Hai teman-teman, sebulan yang lalu karena penasaran saya belajar bikin sourdough. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Raginya sangat aktif, jadi siap untuk diaplikasikan ke dalam pembuatan roti. Proses pembuatannya memang lebih lama, tapi rasa dan aromanya itu wangi banget ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, teksturnya juga bagus ya. Sangat memuaskan untuk saya sebagai pemula. Nah, bagaimana cara bikinnya? Saya akan share ya teman-teman. Kita masukkan dulu air mineral kira-kira 1 gelas. Kemudian kita tambahkan ragi starternya ya. Nah, ini saya tambahkan 150 gram. Kita pakai starter yang aktif tadi ya. Kalau nggak aktif nanti rotinya nggak jadi ya teman-teman. Lalu tambahkan bahan-bahan lain. Di sini saya gunakan gula palem ya. Gula pasir atau madu juga boleh ya. Kemudian tambahkan tepung terigu. Saya gunakan protein tinggi. Kemudian susu bubuk dan garam. Selain untuk rasa, garam juga berguna untuk menyeimbangkan aktivitas ragi ya teman-teman. Jadi jangan lupa itu penting untuk ditambahkan. Karena masih banyak adonan yang masih kering, saya tambahkan air lagi ya teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita akan istirahatkan selama sekitar 1 jam. Nah, ini hasilnya sudah mulai elastis ya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan waktu yang pasti ya teman-teman. Mungkin setengah jam atau bahkan 1,5 jam atau 2 jam. Karena ini memang pertumbuhan raginya lambat banget. Kemudian kita tambahkan mentega. Juga di sini saya tambahkan black chia seeds sesuai dengan selera ya. Juga kismis saya cuci dan saya potong-potong. Kemudian tambahkan ke dalam adonan juga. Sekarang kita aduk dengan cara merenggangkan dan melipat seperti ini. Gunanya itu untuk memperkuat adonan dan mengembangkan jaringan glutennya. Jadi adonan kita menjadi lebih elastis ya. Kita melakukannya dengan cara yang lembut ya. Saya lakukan ini sekitar 3-5 menit. Setelah itu, saya akan istirahatkan lagi selama 1 jam. Nah, ini hasilnya sudah lebih mengembang ya dari yang sebelumnya. Dan kemudian saya lakukan lagi perenggangan dan pelipatan. Kemudian saya mau tes tingkat elastisitasnya. Nah, sudah mulai elastis tapi masih gampang sobek ya. Jadi masih kurang sedikit lagi. Nah, kemudian ini kita renggang, lipat lagi ya seperti ini. Dan kemudian ini kita istirahatkan lagi sekitar 1 atau 2 jam juga boleh. Hasilnya seperti ini. Ini lebih dari 1 jam ya, kira-kira 1,5 jam gitu ya saya istirahatkan tadi ya. Nah, kebetulan suhu ruang di tempat saya itu lebih hangat dari biasanya, sekitar 32 derajat Celcius. Jadi raginya jadi lebih aktif ya. Selanjutnya sesuai dengan selera masing-masing, di sini saya bagi menjadi 10 bagian. Beratnya sekitar 97 atau 98 gram ya. Sebagian saya kasih bahan isian keju dan sebagian nggak ada isian ya.
Kemudian kita taruh di atas loyang yang sudah dikasih alas kertas roti, dan kemudian kita istirahatkan lagi ya sampai mengembang. Nah, sebagian lagi yang belum saya panggang karena oven saya kecil, saya simpan dulu di chiller ya. Nah, ini setelah sekitar 1,5 jam ya. Nah, ragi alami itu kerjanya lebih lambat dari ragi instan ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau ini jadi overproofing ya. Nah, itu kelebihannya. Lalu kita panggang suhu 210 derajat Celcius selama 20 menit atau 25 menit. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan panggang yang dari chiller ya, saya keluarkan. Kali ini saya kasih isian keju parut ya, keju cheddar secukupnya. Teman-teman bisa ganti dengan yang lain, cream cheese, coklat atau apapun ya. Kemudian kita perlakukan sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini dia hasil roti kita yang pertama tanpa isian. Kita mau lihat teksturnya ya. Ini aromanya wangi banget, khas roti segar ya baunya. Ini teksturnya seperti ini. Rasanya itu lebih enak loh teman-teman dari roti biasa. Memang ini sedikit lebih asam dari roti biasa, tapi ini jauh lebih enak. Dan ini lebih mudah dicerna oleh pencernaan kita dibandingkan roti biasa ya. Teman-teman boleh menambahkan selai coklat ataupun selai yang lain. Demikian video saya kali ini, pembuatan roti sourdough. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!